Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga suaranya Bu Fira terdengar karena ini ngerekamnya langsung lewat laptop. Oke, kita mulai belajar ya. Kalian bisa buka catatannya. Jadi di dalam catatan kalian itu ada dua rangkuman, yang halaman awal rangkuman matematika, halaman berikutnya rangkuman coding. Rangkuman matematika. Besok matematikanya tuh nggak ada apa namanya menghitung sama sekali, tapi ada banyak hafalannya. Oke. Yang A, tentang sudut. Sudut itu adalah pertemuan antara dua garis lurus. Jadi, ketika ada dua garis lurus, ini dengan ini bersatu, itu namanya mereka sudut. Ada pertemuan dua garis itu disebut sebagai sudut. Kalau mau dioret-oret lewat apa ya? Oh ini. Ini pertemuan antara sudut seret, ini pertemuan antara dua garis disebut sebagai sudut. Untuk mengukur sudut kita menggunakan yang namanya penggaris busur yang kalian gunakan yang bentuknya setengah lingkaran itu. Nah, sudut itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sudut lancip, yang kedua ada sudut tumpul, yang ketiga ada sudut siku-siku. Sebenarnya ini ada 4 sih sudut datar ya. Kita sudah pernah membahas ini di kelas. Sudut lancip itu artinya bentuknya lancip semua. Ini lancip, terus ini juga lancip. Ini Bu Fira gambar pakai kursor ya, jadi nggak bisa lurus. Sudut lancip ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sudutnya besarnya dari 0 derajat sampai dengan kurang 90 derajat atau di bawah 90 derajat. 90 derajat itu kan L ya, Nak ya bentuknya ya. Ini 90 derajat nih. Nah, kalau lancip itu sudutnya kurang dari situ. Jadi, cara ngasih warna lain gimana? Nggak bisa. Jadi kalau sudut lancip itu sudutnya ada di antara sini. Entah di sini, di sini, di sini, di sini. Ini adalah sudut lancip. Gitu ya, pokoknya di bawah 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul itu artinya dia tumpul bentuknya, nggak lancip. Ini kan tumpul ya, tumpul, tumpul, tumpul. Kalau 90 derajat itu kan bentuknya L ya, Nak ya. Nah, sudut tumpul itu sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi besarnya lebih dari 90 derajat sampai dengan 180. Dari sini, 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 sini. Membentuknya dari sini. Gitu ya. Ini adalah sudut tumpul. Ingat, besarnya lebih dari 90 derajat. Sampai dengan 180 ini ya, di atas 90 derajat. Kalau sudut siku-siku itu besarnya pas 90 derajat, kalau sudut datar itu besarnya pas 180 derajat. Ini kan busurmu toh ya, busurmu lah bentuknya setengah lingkaran. Nah ini besarnya berapa? Besarnya 180 derajat pas. Kalau ini sikut kalian, siku-siku itu besarnya pas 90 derajat. Ingat-ingat, kalau lancip itu berarti di bawah 90, kalau tumpul di atas 90. Nah, terus ini, kalian besok disuruh mengukur sudut juga, tapi entah sudutnya berapa. Nah, ini contohnya. Mengukur sudut itu dari 0 derajat sampai berapa B-nya. Kalau A-nya 0 derajat, 0-nya ini kan di warna merah ya, angka yang dalam atau angka yang warna merah. Berarti B-nya ini sudut berapa? Sudut 30 derajat. Wah, nggak bisa gambar 3. Ini 30 derajat. Terus yang ini sekarang, sudut POR. Kita ambil nolnya dulu. Kalau nolnya di R, di sini 0 derajat, berarti ada di angka bagian merah atau dalam. Berarti berapa ini sudutnya? 120. Ini berarti 120. Lagi, WOX. Oh ya, kalau kayak gini, ini berarti disebut di bawah 90 derajat ya, berarti disebut sudut lancip. Terus ini di atas 90 derajat berarti disebut sudut tumpul. Yang ini juga sudut tumpul, besarnya berapa? Dari 0 sekarang
Nolnya juga ada di sini, nol ada di angka merah atau ada di angka dalam. Kita seret, tarik garis, ada di sini, berarti besarnya 135 derajat. Kalau yang ini sekarang, ini 0 derajat juga. Kalau kayak gini berarti lancip ya, karena sudah kelihatan di bawah 90. 90 kan yang ini, di sini 90. Nah, dia kurang dari 90, berarti sudah kelihatan dia lancip. Nolnya di sini, merah-merahnya di sini L-nya. Berarti ini berapa sudutnya? 45 derajat. Itu ya, jadi ini adalah sudut lancip. Yang kedua, tadi kita materinya tentang sudut. Besok sudut itu mencari mana sudut lancip, sudut tumpul itu yang mana, terus sudut siku-siku itu gimana, sudut datar itu gimana, terus mengukur sudut, membuat juga. Nanti besok kalian bawa busur ya. Misalkan jam 3 itu sudutnya berapa? Terus jam 1:30 itu sudutnya berapa? Itu kalian gambar. Poin B adalah tentang bangun datar. Nah, ini harus dihafalin banget. Bangun datar itu ada banyak, tapi yang Bu Fira masukkan di sini hanya segitiga, persegi, trapesium, layang-layang sama belah ketupat sama jajar genjang. Dibahas dari awal ya. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu dia punya 3 kumis. 1, 2, 3. Kumis ini menandakan ketiga sisinya sama panjang. Kalau sisi miring sebelah sini 5, sini ya 5, bawah juga 5. Berarti 3 sisinya sama panjang. Paham kalau ini kalian pastinya. Terus, segitiga sama sisi punya 3 titik sudut. Sudut itu kan pertemuan antara 2 garis ya. Garis yang sini sama garis yang sini bertemu jadi sudut 1. Ini jadi sudut lagi 2, ini jadi sudut lagi 3. Jadi pertemuan mereka garis dengan garis itu hanya ada 3 titik sudut. Yang ketiga, 3 sudut besarnya sama. Ini kan tadi sudut, ya, ini juga sudut. Ini juga sudut. Nah, karena mereka sisinya sama panjang, terus titik sudutnya lokasinya juga sama, mereka besarnya sudut itu sama, yaitu 60 derajat. Jadi yang sini 60, yang sini 60, yang sini juga 60 derajat. Gitu. Nah, coba kalian jumlahkan. 60 tambah 60 tambah 60 itu berapa? Jumlahnya kan 180 ya. Sama, pokoknya sudut di dalam segitiga 1, 2, 3 itu jumlahnya selalu 180. Selalu. Nah, ini 60, 60, 60 itu adalah ciri-ciri dari segitiga sama sisi. Punya 0 diagonal. Diagonal itu apa toh Bu? Kok dia nggak punya diagonal? Diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut. Jadi diagonal itu kalau persegi itu gini nak, dia ada garis menghubungkan titik sudut. Garis ini ke sini berhubungan. Nah, titik antara titik dia bisa ada garis, itu namanya diagonal. Titik antar titik sudut, ditarik garis bisa, ini namanya diagonal. Nah, kalau segitiga kan nggak bisa. Titik sama garis. Ini juga titik sama garis, bukan titik sama titik. Ini yuk, bukan titik sama titik. Makanya dia 0 diagonalnya. Terus yang kelima, memiliki 3 simetri putar. Ini kita sudah memutar itu di kelas ya. Sing Bu Fira menjelaskan makplek itu. Nah, itu adalah 3 simetri putar. Kalau 3 simetri lipat juga sudah Bu Fira jelaskan. Yang mana segitiga ini nek dilipat, nak. Misalkan ya, ini dilipat ke sini. Seret gitu dilipat. Itu bisa. Terus ini dilipat ke sini. Seret dilipat juga bisa. Ini dilipat jadi 2, itu juga bisa. Ini namanya simetri lipat. Kita sudah pernah belajar itu. Dia punya 3 simetri lipat, 3 simetri putar, 0 diagonal. Ini wajib dihafalkan. Terus yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu punya kumis, tapi cuma 2. Tadi kumisnya 3, sekarang 2. Karena apa? Kumis ini menandakan dia punya panjang yang sama. Yang sama panjangnya cuma kakinya aja. Jadi dia punya 2 sisi sama panjang. Cuma 2 sisi tok ya, sing sama panjang. Terus punya 3 titik sudut. Sama, ini 1, 2,
terus 3, ini namanya titik sudut, pertemuan antara dua garis. Terus memiliki 0 diagonal. Pokoknya nak segitiga itu 0 diagonalnya ya. Terus dia punya satu simetri putar sama satu simetri lipat. Simetri lipat sama simetri putar tuh hampir sama. Ini kalau dilipat ya, seret. Kiri dilipat ke kanan, seret. Dia kan akhirnya sama ya, maklek. Nah, itu namanya simetri lipat. Kalau simetri putar, itu yang kemarin kita puter-puter itu juga cuma satu. Gitu ya. Terus persegi. Persegi, ini adalah persegi yang ada kumisnya 4. Kumisnya satu semua, artinya ini semua sisinya sama panjang. Dia punya 4 sisi sama panjang. 4 titik sudut, ya. 4 titik sudut, terus 4 sudut ini sama besarnya. Bisa diperhatikan ya, pojok-pojokannya ini kan 90 derajat semua. Ya kan? Ini siku-siku semua, jadi dia sudutnya sama, keempatnya 90 derajat semua. Punya 2 diagonal, punya 2 pertemuan antara titik sama titik ya. Namanya diagonal, yang sudah Bu Fira gambar ini diagonal. Terus punya 4 simetri putar, kita sudah pernah memutar persegi dan itu 4 kali maklek. Terus kita sudah pernah melakukan simetri lipat juga. Persegi ini bisa dilipat 4 kali, nak. 1, 2, 3, 4. Jadi dia punya 4 simetri lipat. Nek diputer itu besarnya mereka sama. Gitu. Kalau dilipat itu besarnya mereka sama. Yang keempat, persegi panjang. Kalau persegi panjang bedanya sama persegi. Persegi panjang itu sisi yang berhadapan, mereka sama besarnya. Sama panjangnya ya. Makanya ini ada 2 kumis, yang satu ada 1 kumis. Ini salah nih, bukan 4 sisi sama panjang, tapi sisi yang berhadapan sama panjang. Terus punya 4 titik sudut. 4 sudut besarnya sama, 90 derajat. Iya, ini tuh sudutnya siku-siku ya, Nak ya. Siku-siku, siku-siku, siku-siku. Terus punya 2 diagonal juga. Diagonal itu pertemuan antara sudut dengan sudut. 1 bertemu ya. 2 bertemu. Ini namanya diagonal, punya 2 diagonal. Dia punya 2 simetri putar juga dan 2 simetri lipat. Ini kalau diputer ke sini itu dia nggak bisa maklek, tapi kalau diputer ke sini dari kiri ke kanan bisa, dari atas ke bawah bisa. Nah, itu namanya simetri putar, simetri lipat. Nah, tolong dihafalkan ya. Beneran besok keluar banyak tentang ciri-ciri ini. Misalkan gini, bangun yang memiliki 4 titik sudut, 2 diagonal, 2 simetri putar, 2 simetri lipat adalah bangun apa? Gitu. Nek besok kalian lupa, digambar. Jadi dari teks soal itu digambar, dioret-oret. Jadi ini bangun apa toh? Gitu. Yang kelima, trapesium. Trapesium bentuknya ada 2. Ini namanya trapesium siku-siku, ini namanya trapesium biasa. Trapesium itu punya 1 pasang sisi sejajar, namun tidak sama panjang. Ini loh nak, sisi sejajar itu ini, atas sama bawah. Sejajar itu maksudnya apa? Adep-adepan. Nah, dia sejajar tapi nggak sama panjang, yang bawah lebih panjang. Ini juga, ini sejajar mereka, tapi yang bawah lebih panjang. Terus trapesium itu punya 4 titik sudut. Sama tuh, wagapat pojok-pojoknya itu. Terus jumlah keempat sudut di dalamnya adalah, loh ini belum selesai. Jumlah sudut di dalamnya adalah 360 derajat. Terus trapesium punya 2 diagonal. 2 diagonal ya, dari titik ke titik, seret, dari titik ke titik, seret, atau dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini 2 diagonal. Nggak punya simetri putar dan nggak punya simetri lipat. Karena bentuknya nggak bisa dimaplek-maplekin. Terus layang-layang. Layang-layang itu punya 4 sisi. Layang-layang ya punya 4 sisi. 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang. Sisi yang sini sama sini itu sama panjang. Sisi yang bawahnya ini sama ini juga sama panjang. Punya 4 titik sudut. Sepasang sudut sama besarnya. Sudut yang ini nak, sama sudut yang ini, itu besarnya sama. Lah itu cirinya layang-layang. Yang lain nggak punya kayak gitu, cuma layang-layang tok. Terus,
punya 2 diagonal, diagonalnya gini, sret, titik sama titik, sudut sama sudut, titik sudut sama titik sudut, diagonalnya layang-layang itu berpotongan tegak lurus. Tegak lurus itu apa toh? Tegak lurus itu salib. Nah, tegak lurus itu salib. Jadi dia punya diagonal berpotongan tegak lurus kayak salib. Itu ciri-cirinya layang-layang. Bangun yang lain nggak kayak gitu. Terus punya 0 simetri putar dan punya 0 simetri lipat. Berikutnya, belah ketupat. Belah ketupat itu bentuknya bisa seperti yang gambar putih, bisa yang kayak ungu. Intinya, belah ketupat punya 4 sisi. 4 sisinya sama panjang. Ini sama kayak ini sama kayak ini. Punya 4 titik sudut. Terus bedanya apa Bu sama persegi? Bedanya apa? Kalau belah ketupat itu dia cuma punya 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Kalau persegi tadi punya 4 simetri putar, 4 simetri lipat. Diagonalnya berapa? Kalau belah ketupat, diagonalnya itu ada 2 juga, titik sama titik, titik sama titik. Hampir sama kayak layang-layang, cuma bedanya apa? Layang-layang nggak punya simetri putar dan nggak punya simetri lipat. Nek belah ketupat duwe. Karena dia mirip-mirip sama persegi kalau belah ketupat, makanya dia punya, tapi jumlahnya cuma 2. Terus yang 8, jajar genjang. Jajar genjang ini kayak persegi panjang tapi meleot. Kayak habis kena apa gitu. Nah, jajar genjang itu punya 4 sisi, 2 sisi sejajar sama panjang. Ingat ya, sisi sejajar itu artinya sisi yang berhadapan. Ini sama panjang. Kiri sama kanan sama panjangnya. Ini namanya jajar genjang. Punya 4 titik sudut, 2 sudutnya lancip, 2 sudutnya tumpul. Nah, ini cuma dimiliki juga sama jajar genjang. Mana coba yang lancip? Yang ini lancip. Ini sama ini lancip. Yang ini sama yang ini tumpul, ya toh? Jadi itu adalah ciri-cirinya jajar genjang. Terus dia punya 2 diagonal. 2 diagonal ya, dari titik ke titik digabungin, dari titik ke titik digabungin, ini 2 diagonal. Punya 2 simetri putar dan 0 simetri lipat. Jadi dia diputar itu masih bisa maklek. Cuma kalau dilipat dia nggak bisa. Oke, yang perlu ditandai adalah dihafalkan. Kalau segitiga sih gampang semua ya dihafalin. Nah, ini ciri-cirinya trapesium layang-layang sama belah ketupat dan jajar genjang itu apa? Kalau trapesium itu dia punya ini ya, dilingkari yang kalian harus hafalkan tuh ini. Terus dia punya 2 diagonal, 0 simetri putar dan 0 simetri lipat. Ya harus dihafalin. Terus layang-layang itu punya apa? Layang-layang punya 2 diagonal berpotongan tegak lurus, 0 simetri putar, 0 simetri lipat. Kalau belah ketupat itu juga punya 2 diagonal, tapi nggak sama panjang. Punya 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Jajar genjang itu punya 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Ini dihafalin juga. Terus juga punya 2 diagonal, 2 simetri putar, sama ini, 2 pasang sisi sejajar sama panjang. Dilingkari ya, dihafalin. Kalau trapesium, sudah, itu aja yang dihafalkan. Sudah, itu rangkuman matematika. Berikutnya Bu Vira kirim rangkuman coding. Tunggu sebentar.